Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini admin akan menceritakan sebuah film fantasi berjudul Grand Snack: The Fate of Reunion yang dirilis pada tahun nggak tahu. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang kisah seorang janda yang kekasihnya muncul. Loh, maksudnya gimana bang? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita berawal di Gunung Jilin, di mana sosok ular siluman hijau bernama King Er terus mencari kekasihnya bernama Dao King selama 300 tahun. Meski Zuye, sang guardian Gunung Jilin, memperingatkan King Er untuk berhenti keras kepala, namun King Er tak peduli dan akan terus mencari Dao King. Sementara itu, di sebuah rumah bordir, beberapa siluman kalajengking menyergap jiwa para pelanggannya. Mendengar berita tersebut, para pemburu siluman yang dipimpin oleh Cui Lan tak tinggal diam, dan pertarungan singkat pun terjadi antara kedua belah pihak. Setelah pertarungan berakhir, Cui Lan berhasil mendapatkan jantung siluman kalajengking yang nantinya bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit masternya bernama Bagong. Namun Cui Lan masih kekurangan satu bahan, yaitu jantung siluman ular. Sementara itu, Ratu Siluman Kalajengking juga mengincar inti siluman ular untuk membuat obat awet muda. Untuk menjalankan rencananya, Ratu Siluman Kalajengking menunggu bulan purnama, dan saat itu juga siluman ular hijau akan melemah akibat racun dingin. Sebelum bulan purnama muncul, Ratu Kalajengking pergi ke Gunung Jilin, sedang Ciulan yang melihat Ratu Kalajengking pergi segera mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Ciulan beserta pemburu siluman lain tiba di depan penghalang Gunung Jilin. Awalnya mereka ragu untuk masuk karena Gunung Jilin merupakan tempat berbagai siluman kuat berkumpul. Namun berkat tekad yang diajarkan oleh Bagong, Ciulan memimpin rekan-rekannya untuk masuk ke gunung tersebut. Sementara itu, tetua siluman mulai khawatir dengan kemunculan bulan purnama yang akan datang. Dengan melemahnya King Er, ia takut buah Qiu yang telah menyatu dengan King Er jatuh ke tangan siluman jahat dan dunia manusia akan hancur. Tak lama, sebuah peringatan muncul mengenai penyusup yang telah memasuki Gunung Jilin. Sementara itu, Ciulan beserta rekannya yang bersedia tiba langsung disambut Zuye dengan formasinya. Seketika tanah yang Ciulan pijak pun langsung terbalik. Di tengah situasi sulit, Ratu Siluman Kalajengking muncul dan pertarungan kembali terjadi antara Ciulan dan Ratu Kalajengking. Dan pada harinya, Ciulan tertusuk racun dari 100 siluman yang membuat ia terjatuh ke dalam danau. Dan saat itu juga, King Er yang melihat Ciulan mirip dengan Dao King segera menolongnya. Beberapa saat kemudian, setelah Ciulan sadar, tiba-tiba King Er langsung memeluk Ciulan, sedang Ciulan yang terkejut mencoba menguatkan imannya. Dan saat Ciulan ingin pergi, pedang miliknya menunjukkan bahwa King Er seorang siluman. Oleh sebab itu, Ciulan mencoba untuk melawan, namun di hadapan King Er, perlawanan yang Ciulan berikan tak berarti. King Er yang terus menempel Ciulan mencoba menunjukkan bukti bahwa Ciulan adalah Dao King, namun Ciulan yang belum mempercayainya segera pergi dari tempat tersebut.
Namun, salah satu bawahan King Er kembali menangkap Ciulan. Kemudian King Er menjelaskan bahwa manusia yang masuk ke dalam Gunung Jilin, kultivasinya akan tersegel. Tiba-tiba tetua suku siluman melemparkan Ciulan untuk mengeluarkannya dari gunung dan meminta King Er untuk fokus dengan bulan purnama yang akan datang. Namun, Ciulan yang terjatuh diselamatkan oleh pohon spiritual. Hal itu membuktikan bahwa Ciulan adalah Dawking karena keduanya merupakan satu bagian. Tiba-tiba Ciulan yang kebingungan diserang Zuye hingga turu. Kemudian Zuye menjelaskan bahwa Ciulan yang sekarang hanya manusia biasa yang tidak mampu menahan aura siluman. Namun King Er tidak peduli. Ia akan menyelamatkan Ciulan karena pertemuan dengannya merupakan takdir. 再若轮回往复，抵御不了这里的灵力，也是天意。赶紧送他回去。 Di malam harinya, King Er terus memandangi Ciulan dan teringat kenangan indah saat bersamanya. Sementara itu, Ciulan yang sedang turu bermimpi masa lalunya di mana seekor ular raksasa muncul, dan saat Ciulan terbangun, King Er sudah berada di sampingnya. Ciulan sempat tergoda dengan kecantikan King Er, namun ia segera sadar bahwa semua ini hanya godaan. Setelah Ciulan berhasil mengendalikan nafsunya, ia berniat membunuh King Er. Tapi lagi-lagi Ciulan tak tega melihat King Er, sedang King Er yang pura-pura tertidur semakin yakin bahwa Ciulan adalah Dawking setelah mengetahui Ciulan tak tega membunuhnya. Kemudian King Er mengajak Ciulan ke suatu tempat di mana pohon spiritual berada. Di sana King Er menjelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu buah surga tak sengaja jatuh ke bumi. Buah tersebut tumbuh menjadi sebuah pohon dan diberi nama Dawking. Dawking selalu bersama King Er sehingga benih-benih kehidupan tumbuh di antara keduanya. Untuk membantu King Er melewati ujian dewa, Dawking memberikan buah Kiu kepada King Er. Namun para dewa yang mengetahui hal itu tersebut menghukum keduanya dengan membunuh Dawking secara tragis, dan King Er diberikan sebuah racun dingin. Akibatnya, dari hukuman dewa, Dawking mengalami siklus reinkarnasi yang sekarang menjadi Ciulan. Meski begitu, Ciulan masih terhubung dengan pohon spiritual. Sebagai buktinya, King Er menunjukkan sebuah lonceng kembar yang bisa merasakan dan menemukan satu sama lain, sekaligus sebagai tanda cinta mereka berdua. Namun saat King Er memaksa Ciulan menyentuh pohon spiritual, pohon tersebut tidak memberikan respon, dan karena hal itu membuat Ciulan masih tidak percaya mengenai cerita yang diceritakan oleh King Er. Ciulan menjelaskan bahwa dulu saat ia kecil semua keluarganya dibantai oleh siluman ular, dan satu-satunya yang selamat adalah masternya. Semenjak saat itu ia bersumpah untuk membunuh semua siluman. Meski kini Ciulan tak berdaya melawan King Er, ia lebih memilih meninggalkan Gunung Jilin. Sementara itu Ratu Siluman Kalajengking berhasil menyusup ke dalam rumah King Er. Dengan kekuatannya, ia mampu merasuki tubuh dari salah satu bawahan King Er. Dan saat Ciulan dalam perjalanan meninggalkan Gunung Jilin, Ciulan tiba-tiba diserang oleh Ratu Siluman Kalajengking untuk mengambil lonceng yang berada di tubuh Ciulan. Namun, aksinya dihentikan oleh King Er yang baru saja tiba. Di tengah pertarungan, Ratu Kalajengking menggunakan sebuah racun yang membuat King Er menunjukkan sosok aslinya berupa ular koros raksasa, dan karena hal itulah Ciulan mengetahui bahwa King Er adalah siluman ular yang ia cari. Meski King Er berhasil memukul mundur Ratu Kalajengking, kondisinya kian melemah akibat racun dingin yang akan semakin kuat saat bulan purnama muncul. Dan saat itu juga, Zuye muncul untuk mengatakan bahwa King Er bukan siluman jahat seperti yang Ciulan kira dan membiarkan Ciulan meninggalkan Gunung Jilin.
Beberapa saat kemudian, Ciulan kembali ke tempat perguruannya. Meski Ciulan sudah meninggalkan Gunung Lijilin, namun ia masih terbayang-bayang dengan King Er. Tak lama Bagong tiba untuk mengobati luka Ciulan. Setelah pengobatan usai, luka yang diderita Bagong kembali kambuh. Melihat hal tersebut, Ciulan berniat segera mencari jantung siluman ular. Namun mengetahui kebaikan King Er, Ciulan pun mulai ragu. Sedangkan Bagong yang melihat keraguan muridnya mencoba meyakinkan bahwa siluman yang menyerangnya telah membunuh keluarga Ciulan. Akhirnya, Ciulan pun mulai terhasut dan kembali berniat untuk mendapat jantung siluman ular. Meski begitu, Ciulan dan King Er masih terikat satu sama lain dengan lonceng masing-masing. Di malam harinya, Ciulan mendapati beberapa warga yang menjadi korban siluman. Tak lama, sekelebatan bayangan muncul yang membuat Ciulan beserta beberapa pemburu siluman mengejar bayangan tersebut. Namun, Ciulan dan pemburu siluman lain dihadang sebuah ilusi dari Ratu Kalajengking. Seketika Ciulan masuk ke dalam air dan saat tersadar ia sudah tertangkap oleh Ratu Kalajengking. Kemudian, Ratu Kalajengking mulai mengotak-ngatik lonceng milik Ciulan untuk memancing King Er. Sedang King Er yang mengetahui bahwa Ciulan di dalam bahaya mencoba pergi untuk menyelamatkannya. Namun saat ia ingin meninggalkan Gunung Jilin, racun dingin mulai kambuh. Racun dingin akan semakin memburu saat bulan purnama yang akan muncul besok. Meski begitu, Ciulan tetap bersikeras untuk menyelamatkan Ciulan. Salah pula. Saat King Er tiba di tempat Ciulan berada, pertarungan singkat pun terjadi antara keduanya. Meski kini King Er sedang terluka, namun ia mampu membuat sebuah goresan di muka Ratu Kalajengking. Setelah pertarungan berakhir, King Er mulai kedinginan, sedangkan Ciulan yang melihat hal itu segera membawa King Er ke suatu tempat. Di sisi lain, para pemburu siluman yang melihat Ciulan membawa siluman ular pergi segera melapor kepada Bagong. Sedangkan Bagong yang mendengar hal itu marah dan memerintahkan semua muridnya untuk mencari siluman ular tersebut dan segera membunuhnya. 虽然师兄他被蛇妖迷惑，一旦捉到，众弟子听令。 Di sisi lain, Ciulan mencoba menyelamatkan King Er yang mulai kedinginan tetapi tidak kejam. Dengan menggenggam lonceng kembar, Ciulan hanya bisa berharap agar King Er bisa membaik. Sementara itu, para pemburu siluman yang sedang mencari King Er dan Ciulan dihadang oleh aura siluman. Rupa-rupanya salah satu pemburu siluman merupakan siluman yang sedang menyamar. Di keesokan paginya, Ciulan yang terbangun melihat King Er yang berubah menjadi separuh ular. Namun Ciulan sudah menerima King Er apa adanya. Dan pada akhirnya, benih kehidupan kembali muncul di antara Ciulan dan King Er. Namun, saat mereka ingin kembali ke Gunung Jilin, Bagong berhasil menemukan King Er dan Ciulan. Ketegangan pun mulai terjadi antara master pemburu siluman dengan King Er. Melihat ketegangan tersebut, Ciulan mencoba menjadi penengah dengan mengatakan bahwa yang membunuh warga desa bukan King Er, namun Bagong tetap bersikeras untuk menangkap King Er. Meski Ciulan mencoba menghentikan masternya, namun dengan sebuah formasi para pemburu siluman berhasil melumpuhkan King Er. Seketika King Er yang sekarat berubah menjadi ular raksasa. Bagong yang menghadapi perubahan King Er mulai kewalahan. Melihat masternya terluka, Ciulan mulai kecewa dengan King Er dan mencoba menghentikan amukan tersebut. Namun, dengan memanfaatkan King Er yang lengah, Bagong berhasil mengambil jantung King Er. Dan saat Bagong ingin menangkap King Er, Zhu Ye muncul untuk membawa King Er kembali ke Gunung Jilin. Namun, akibat dari meninggalkan Gunung Jilin, Zhu Ye yang merupakan seorang guardian mendapatkan hukuman dewa dan berubah menjadi manusia biasa. Di tempat lain, setelah mendapatkan jantung siluman ular, Bagong mulai membuat elixir untuk menyembuhkan lukanya.
Namun, setelah Elixir berhasil diserap, tiba-tiba Bagong berubah menjadi sosok siluman dan segera menyerap jiwa para pemburu siluman. Rupa-rupanya, Bagong sudah mengetahui bahwa Ciulan adalah reinkarnasi dari Dowking. Oleh sebab itu, ia berpura-pura menjadi penyelamat Ciulan untuk menjadikannya alat. Dan alasan Bagong membuat sebuah Elixir agar dia bisa terbebas dari segel setelah ia disegel oleh Dowking dan King Er yang bekerja sama. 崔兰引得青蛇下山， 刀青沆瀣一气， 功不可没呀。 我道士的身上，刀青的转世， 如今大事已成， 这其余国 Sementara itu, Ciulan yang tak sengaja mendengar percakapan tersebut segera kembali ke Gunung Jilin. Sesaat setelah Ciulan pergi, Bagong kembali menyerap pengikutnya untuk kembali ke tujuan awalnya, yaitu menguasai alam siluman. Sementara itu, King Er berhasil sadar, namun ia kehilangan kekuatannya. Ditambah Suye yang menjadi manusia biasa membuat Gunung Jilin dalam bahaya. Tak lama, Bagong muncul untuk membalaskan dendam karena telah disegel oleh King Er. Meski dengan bantuan siluman lain, Bagong terlalu OP yang membuat para siluman tak berdaya. Pertarungan kembali berlanjut antara King Er dengan Bagong. Saat King Er terancam oleh Bagong, Suye menghalangi serangan tersebut yang membuat ia akhirnya tewas. Melihat Suye yang tewas, King Er kembali melawan dengan berubah wujud. Meski begitu, King Er yang kehilangan jantungnya tak berdaya di hadapan Bagong. Tak lama, Ciulan tiba untuk melawan Bagong. Namun bagi Bagong, Ciulan hanya seekor semut di hadapannya. Sebelum Bagong membunuh Ciulan, ia mengungkapkan sebuah rahasia di mana sebenarnya Bagonglah yang membunuh kedua orang tua Zuye. Pertarungan kembali terjadi setelah King Er mengetahui Bagong yang memanfaatkan Ciulan. Akhirnya, Bagong pun menunjukkan wujudnya dengan berubah menjadi kodok bengkong. Di akhir pertarungan, King Er dan Ciulan sekarat. Meski Ciulan sekarat, ia tak menyesal selama ia bisa mati bersama King Er. Dan saat keduanya tak lagi memiliki harapan, tiba-tiba pohon spiritual kembali bangkit berkat ketulusan Ciulan. Dengan kekuatan pohon spiritual, Bagong musnah seketika dan King Er kembali mendapatkan jantungnya. Meski begitu, King Er yang tak ingin hidup tanpa Ciulan menyerahkan jantungnya kepada Ciulan untuk menghidupkannya kembali. Akhirnya, Ciulan kembali hidup, namun sebagai bayarannya, King Er kembali ke wujud asal, yaitu ular pucuk. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur start film Grand Snack The Fate of Reonin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.